Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, halo teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas F S1 Keperawatan UPN Veteran Jakarta dalam proyek mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar dengan dosen pembimbing Nurse Jud Sarida Pompei, MNS, dengan judul 12 Syaraf Kranial. Nah, sebelum kita lanjut ke materinya, yuk kenalan dulu sama kelompok kita. Nah, yang pertama ada Asyifa Nurul Izzati dengan akhiran NIM 108, Amelia Eka Putri dengan akhiran NIM 102, Fadia Nazwa Putri dengan akhiran NIM 114, Ladifa Fernanda Musailama dengan akhiran NIM 101, Melisa Mahasari dengan akhiran NIM 116, Putri Dayana Nabila dengan akhiran NIM 105, Salwa Gita Putri dengan akhiran NIM 112, Sarah Fitria dengan akhiran NIM 119, dan yang terakhir ada Talita Cahaya Kemala Dewi dengan akhiran NIM 107. Oke, kita bisa masuk nih ke dalam materinya. Sebelumnya aku mau tanya nih, ada nggak sih yang tahu apa itu saraf kranial? Yuk kita cari tahu. Nah, saraf kranial adalah 12 pasang saraf pada manusia yang mencuat dari otak. Dari otak, saraf kranial terhubung ke otot, organ indera, kelenjar, serta organ tubuh yang berada di bagian leher, kepala, dan dada tanpa harus melewati sumsum tulang belakang. Saraf kranial ini berperan besar dalam menunjang fungsi panca indera dan gerakan otot loh. Tugasnya dalam menerima rangsangan dan menyampaikan informasi dari otak ke bagian tubuh lain, terutama di area kepala, sehingga membuat saraf ini begitu penting dalam menunjang aktivitas sehari-hari. Dari 12 pasang saraf, yaitu terdapat 3 pasang memiliki jenis sensori pada saraf 1, 2, dan 8. 5 pasang jenis motorik pada saraf 3, 4, 6, 11, dan 12. Dan yang terakhir memiliki 4 pasang jenis gabungan pada saraf 5, 7, 9, dan 10. Apa sih tujuan dari pemeriksaan saraf kranial? Sini aku kasih tahu. Menguji saraf-saraf kranial ini dapat memberikan informasi mengenai batang otak dan jaras, lalu dapat dilakukan untuk membantu diagnosis stroke, Bell's palsy, cedera otak traumatik, dan tumor intrakranial. Nervus cranialis mempersarafi seluruh struktur di kepala dan leher. Ada 12 pasang nervus cranialis dengan beragam fungsi motorik, sensorik, dan autonom. Selama memeriksa respon nervus kranial, hilangnya respon normal dapat mengidentifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, kegagalan menerima stimulus yaitu kegagalan input. Yang kedua, kegagalan untuk berespon dengan tepat yaitu kegagalan output. Dan yang terakhir, kombinasi kegagalan input dan output. Yang pertama ada nervus olfactorius yang memiliki fungsi saraf sensorik untuk penciuman. Cara pemeriksaannya dilakukan dengan pasien diminta memejamkan mata dan membedakan bau, seperti bau teh, kopi, dan lain-lain. Selanjutnya ada nervus opticus yang memiliki fungsi saraf sensorik untuk penglihatan. Pemeriksaannya dapat dilakukan dengan Snellen charge atau periksa lapang pandang. Selanjutnya ada nervus oculomotorius yang memiliki fungsi saraf motorik untuk mengangkat kelopak mata ke atas, konstriksi pupil, dan sebagian gerakan ekstraokuler. Cara pemeriksaannya dapat dilakukan dengan tes putaran bola mata, menggerakkan konjungtiva dan refleks pupil, serta inspeksi kelopak mata. Nah, selanjutnya ada nervus trochlearis yang berfungsi untuk saraf motorik, gerakan mata ke bawah dan ke dalam. Cara pemeriksaannya yaitu tes putaran bola mata ke atas dan ke bawah. Selanjutnya ada nervus trigeminus yang berfungsi untuk saraf motorik, gerakan mengunyah, sensasi wajah, lidah, dan gigi, refleks kornea, dan refleks kedip. Adapun cara pemeriksaannya yaitu menggerakkan rahang ke semua sisi, pasien memejamkan mata, sentuh dengan kapas pada dahi atau pipi, menyentuh permukaan kornea dengan kapas. Selanjutnya ada nervus abducens, yaitu yang berfungsi untuk saraf motorik, deviasi mata ke lateral. Cara pemeriksaannya yaitu tes putaran bola mata, menggerakkan konjungtiva, refleks pupil, dan inspeksi kelopak mata. Nah, selanjutnya ada nervus facialis
yang berfungsi untuk saraf motorik dengan menggunakan ekspresi wajah. Cara pemeriksaannya yaitu dengan kita bersenyum, bersiul, mengangkat alis mata, menutup kelopak mata dengan tahanan, dan menjulurkan lidah. Selanjutnya ada nervus vestibulocochlearis yang berfungsi untuk saraf sensorik dengan menggunakan pendengaran dan keseimbangan. Cara pemeriksaannya yaitu dengan kita tes Weber dan Rim. Selanjutnya ada nervus glossopharyngeus yang berfungsi untuk saraf sensorik dan motorik dengan menggunakan sensasi rasa. Cara pemeriksaannya yaitu dengan kita membedakan rasa manis dan asam saat menjulurkan lidah. Selanjutnya ada nervus vagus, berfungsi sebagai saraf sensorik dan motorik refleks muntah dan menelan. Cara pemeriksaannya dengan menyentuh faring posterior. Pasien menelan saldiva dan disuruh mengucap "ah". Selanjutnya ada nervus accessoris, berfungsi sebagai saraf motorik untuk menggerakkan bahu. Cara pemeriksaannya dengan menyuruh pasien untuk menggerakkan bahu dan lakukan tahanan sambil pasien melawan tahanan tersebut. Dan yang terakhir ada nervus hypoglossus, berfungsi sebagai saraf motorik untuk gerakan lidah. Cara pemeriksaan dengan pasien disuruh menjulurkan lidah dan menggerakkan dari sisi ke sisi lainnya. Olfactorius, opticus, oculomotorius, trachealis, trigeminus, abducens facialis, vestibulocochlearis, glossopharynx, nervus vagus, accessorius, nervus hypoglossus. Gimana teman-teman, materi yang telah kami sampaikan sangat bermanfaat bukan? Dan juga jangan lupa buat teman-teman untuk selalu menghafal 12 syaraf kranial dengan tips yang telah kami berikan. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.